5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilawati Huruji SPD. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 11 TKJ SMK Negeri 1 Motilango, Kabupaten Gorontalo. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Negeri Gorontalo dengan nomor peserta 2015-0108-6563. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Motilango. Berikut video praktik pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, terima kasih anak-anak ya. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk memulai pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa bantu ibu untuk memimpin doa? Saya Bu. Ya, silakan Anu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Anggun. Ibu akan ambil absen anak-anak siapa yang tidak hadir hari ini. Hadir semua. Oh, bagus sekali ya. Ya, bagus sekali. Berarti tidak ada di antara kita yang tidak hadir atau sakit. Ya, baik. Kita akan menyanyikan sebelum masuk ke materi pembelajaran. Kita akan menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Silakan saudara kembali. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, baik anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi, siapa masih ingat materi kita minggu lalu atau pembelajaran kita? Ya, silakan. Tentang merawat tradisi lokal yang ada di Indonesia dan kebinekaan. Ya, bagus sekali tentang merawat tradisi lokal dan kebinekaan yang ada di Indonesia dan kebinekaan. Ya, siapa lagi yang lain? Saya Bu, Ya, silakan. tentang kolaborasi budaya. Tentang kolaborasi Budaya. Ya, baik, terima kasih Manda. Jadi anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang merawat tradisi lokal yang ada di daerah masing-masing dan kebinekaan. Itu merupakan hal positif yang ada di dalam suatu keberagaman atau yang ada di Indonesia. Indonesia dikenal dengan keberagaman kan. Nah, di sisi lain ada beberapa perilaku yang menyimpang atau yang negatif yang terjadi di lingkungan kita, terutama di sekolah. Kira-kira apa itu hal-hal negatif yang akan mempengaruhi persatuan dan kesatuan kita? Pertengkaran antara kakak kelas dan adik kelas. Iya, pertengkaran antara kakak kelas dengan adik kelas. Yang lain, Saling ejek-ejekan sesama teman. saling ejek-ejekan sesama teman. Siapa lagi? Saya perselisihan antara teman. Perselisihan antar teman. Bagus sekali. Siapa lagi? Ya, Andin. Bullying.
bullying. Ya, jadi anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang stereotip, diskriminasi, dan bullying. Ya. Ya, adapun tujuan pembelajaran, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami definisi stereotip, diskriminasi, dan bullying. Yang kedua adalah mengidentifikasi contoh-contoh stereotip, diskriminasi, dan bullying di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah menganalisis dampak negatif stereotip, diskriminasi, dan bullying. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan pencegahan dan penanganan stereotip, diskriminasi, dan bullying. Ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Ini akan berkembang di diskusi kalian sebentar, ya? Ya, oke, baik. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Sebelum kita masuk ke materi stereotip, diskriminasi, dan bullying, Ibu akan kasih pertanyaan pemantik sama yang pertama, apa yang terlintas dalam pikiran anak-anak tentang kata stereotip, diskriminasi, dan bullying? Ya, silakan. Stereotip adalah penilaian baku seseorang kepada orang lain yang dibuat berdasarkan prasangka sendiri. Diskriminasi adalah tindakan yang membedakan perlakuan terhadap keluarga negara. Bullying adalah sebuah perilaku yang dilakukan untuk menyakiti seseorang secara fisik maupun Ya, baik, bagus sekali ya. Yang kedua adalah, apakah anak-anak mengetahui contoh stereotip, diskriminasi, dan bullying? Siapa yang bisa jawab? Ya. Iya, silakan. Contoh stereotip yaitu orang berpostur tinggi biasanya gemar berenang, dan orang dari suku Jawa dari Solo identik dengan sikap lemah lembut. Contoh diskriminasi. Contoh diskriminasi agama yaitu melarang umat lain merayakan hari besar keagamaannya. Contoh bullying yaitu menendang, memukul, atau mencubit. Ya, bagus sekali. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang ketiga adalah, menurut kamu apa dampak dari akibat bullying tersebut? Bu, dampak bullying dapat memicu masalah kesehatan mental seperti gangguan cemas, depresi, Gangguan cemas dan depresi. Ya, baik sekali. Bagus sekali, Anggun. Terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan speaking dulu ya. Ya. Silakan berdiri anak-anak. Oke, sudah siap? Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. baik, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan dulu. Sebentar. Anak-anak, kita lanjut ke materi kita hari ini. Ibu akan jelaskan sedikit tentang materi kita hari ini. Ini anak-anak, stereotip, diskriminasi, dan bullying adalah masalah serius yang perlu dipahami oleh remaja dan orang dewasa. Ya, kamu termasuk di dalamnya. Dampaknya sangat besar dan kita perlu bersama-sama memerangi tindakan yang merugikan ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan bahas satu persatu. Ya, ini stereotip. Stereotip adalah proses kognitif, bukan emosional, sehingga ia tidak selalu mengarah kepada tindakan yang sengaja dilakukan untuk melecehkan.
Stereotip ini seringkali digunakan untuk menyederhanakan dunia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang detail di dalamnya. Contohnya, seseorang akan terkejut jika menjumpai sopir taksi perempuan karena biasanya profesi sopir taksi dijalankan oleh laki-laki. Ya. Kemudian diskriminasi. Diskriminasi merupakan perilaku negatif atau membahayakan terhadap anggota kelompok tertentu, semata-mata karena keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut. Di sini menurut Swim dalam BIR 1991 menyatakan bahwa diskriminasi adalah tindakan negatif terhadap orang yang menjadi objek prasangka seperti rasial, etnik, agama, sehingga dapat dikatakan bahwa diskriminasi adalah prejudice in action. Oke, selanjutnya adalah bullying. Bullying ini anak-anak kan sebagian kalian sudah tahu apa itu bullying. Cuma di sini Ibu akan akan baca sedikit tentang bullying. Adalah istilah dalam bahasa Inggris bermakna menggerakkan atau menindas. Kata bullying ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perundungan. Secara sederhana, perundungan merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu atau sekelompok yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Perundungan biasanya dibagi ke dalam 3 jenis. Jadi ada fisik, verbal, dan mental. Nah, di sini bullying ini merupakan bahaya yang tidak terlihat. Jadi perilaku bullying ini tidak terlihat ya, tapi dia membahayakan. Yang pertama emosional, memicu tekanan emosional, kecemasan dan depresi. Yang kedua adalah sosial. Yang dimaksudkan di sini adalah isolasi dan teman sebagai atau kesulitan sosialisasi, kesulitan dalam bersosialisasi. Yang ketiga adalah mental, di mana dampak ini jangka panjang terhadap kesehatan mental individu. Oke. Selanjutnya yang dilakukan siswa SMA Binus sebelumnya viral di media sosial. Dalam unggahan di media sosial dijelaskan bahwa pelaku merupakan siswa senior dari korban. Perundungan dilakukan para seniornya terhadap siswa yang ingin bergabung ke dalam geng. Bahkan terungkap salah satu pelaku merupakan anak selebritas. Sebanyak 17 saksi telah diperiksa polisi terkait kasus ini. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Masni Ramawati di Polres Tangerang Selatan. Masni, jadi bagaimana perkembangan penetapan tersangka bullying siswa SMA ini? Itu adalah video pembelajaran terkait dengan stereotip, diskriminasi, dan bullying. Jadi walaupun seperti tadi itu dijelaskan, walaupun ini bullying tidak terlihat, tapi dia membahayakan dan ini ada hukuman pidana terkait dengan hal tersebut. Jadi kalau ada korban dan itu sudah melapor ke bagian hukum, ke kepolisian, dia akan terkena pidana, hukuman pidana. Jadi anak-anak yang melakukan bullying akan terkena hukuman pidana. Oke, paham ya? Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok. Jadi ada kelompok stereotip, ada kelompok diskriminasi, dan ada kelompok bullying. Ya, jadi silakan anak-anak membentuk kelompok yang sudah Ibu bagi di grup. Ya, silakan. Silakan membentuk kelompok. Ya, jadi di sini kelompok diskriminasi. Di sini kelompok stereotip. Di sini kelompok ini kelompok yang sudah dibagi ya. Di sini kelompok stereotip ini ada. Ya, sebelum kalian mengerjakan tugas yang akan dikerjakan di kelompok kalian, kelompok masing-masing, Ibu
menyampaikan langkah-langkah kerja yang akan kalian bahas atau diskusikan di kelompok masing-masing. Yang pertama adalah kalian harus memilih siapa ketua dan siapa sekretaris. Jadi siapa yang pembagian kelompok, pembagian masing-masing tugas di kelompok itu harus jelas, harus kalian bagi. Kemudian yang kedua adalah sebelum bekerja kalian harus berdoa dulu. Kemudian yang ketiga adalah siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Pastikan alat dan bahan yang Anda gunakan lengkap dan dapat digunakan dengan baik. Ya? Ya. Jadi di situ ada beberapa hal yang akan kalian bahas di kelompok masing-masing. Jadi akan dikerjakan dengan sesuai waktu yang sudah diberikan ya. Silakan. Oke, silakan anak-anak bekerja dan jangan lupa tulis di lembar KPD yang akan tugas ataupun jawaban yang sudah kalian temukan. Oke, jadi supaya tidak kalau ada yang tidak jelas ditanyakan ya. Iya.
Iya. Kelompok stereotip. Nama kelompok ada di situ. Baiklah anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Siapa yang akan presentasi lebih dulu? Kelompok mana yang siap? Sini. Ya, silakan kelompok dulu. Waktu yang akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi atau hasil kerjasama kami. Yang kami akan bahas hari ini adalah bullying. Bullying terbagi menjadi 5 dan akan dijelaskan oleh pemateri 1, yaitu Intan Isa. Kepada pemateri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying verbal. Bullying verbal adalah salah satu bentuk bullying yang dilakukan secara lisan. Tindakan penindasan ini tidak meninggalkan bekas luka secara fisik, namun berdampak serius pada kesehatan mental korban bullying itu sendiri. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Berikut penjelasan melalui poster yang akan dijelaskan oleh Nadiem Arbi pada Baik, apa saja yang dimaksud dengan jenis bullying? Jenis bullying yaitu fisik, memukul, menampak, mendorong, menggigit, menyerang, mencubit, mencakar, pelecehan seksual dan lain-lain. Baik, terima kasih. Jenis bullying. Berikan kepada moderator. Baik, berikutnya sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Baik, kepada kelompok stereotip dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok stereotip akan menanyakan tekanan kepada kelompok bullying, yaitu apa yang kalian lakukan ketika melihat dengan korban bullying. Baik. Itu merangkul teman agar bisa berkomunikasi sekolah dan tidak memikirkan tentang bullying. Baik, apakah kelompok stereotip merasa puas? Ya. Baik, sekian dari kami. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa untuk kelompok bullying? Sampai dipaparkan oleh kelompok? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok stereotip akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh rekan saya, Isra. Pada Isra silakan. Baik, saya akan membacakan contoh stereotip. Yang pertama yaitu orang gemuk biasanya pemalas dan suka makan. Yang kedua, orang Jawa dari Solo identik dengan sikap lemah lembut. Yang ketiga, orang Batak digambarkan bekerja keras dan temperamen. Yang keempat, orang etnis Tionghoa cenderung pelit, kaya dan punya banyak uang. Yang kelima, pria dianggap kuat dan jantan, gagah dan berani. Yang keenam, perempuan dianggap lemah dan harus selalu dilindungi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Selanjutnya kita akan masuk di
poster yang akan dijelaskan oleh Zulkifli Mahmud. Baiklah, ini adalah gambar, contoh gambar stereotip negatif. Orang miskin memiliki sifat bodoh, kotor, dan tidak berbudaya. Orang Indonesia Timur dinilai cenderung temperamen dan kasar. Kalian selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab. Ada dampak stereotip dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu efek negatifnya adalah bias memprosesan informasi. Apakah jawaban dari kelompok kami bisa diterima? Ya. Apakah masih ada? Oke, presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi terakhir dari kelompok diskriminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok diskriminasi akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang pemateri yang akan dijelaskan oleh Melanda juga. Baik, jadi saya akan membacakan contoh diskriminasi. Yang pertama ada penolakan pekerjaan berdasarkan warna kulit. Yang kedua ada perlakuan tidak setara terhadap seseorang karena asal usulnya. Yang ketiga pengangkatan atau promosi yang tidak adil berdasarkan ras atau etnis tertentu. Sekian. Baiklah, anak-anak, selanjutnya kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini ya. Ya, yang pertama ini adalah kita akan simpulkan bersama-sama apa yang kalian ketahui tentang stereotip. Apa yang kalian ketahui tentang stereotip? Ya. Iya. Stereotip Stereotip adalah penilaian yang tidak seimbang terhadap satu kelompok masyarakat. Ya, bagus sekali Imam. Kemudian yang kedua adalah kesimpulan yang kedua adalah sebutkan contoh diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh diskriminasi kehidupan sehari-hari: penolakan pekerjaan berdasarkan warna kulit, perlakuan tidak setara terhadap seseorang karena asal etnisnya. Ya, bagus sekali. Luar biasa ya. Yang ketiga adalah apa dampak negatif dari bullying? Dampak negatif bagi bullying yaitu memicu masalah kesehatan mental seperti gangguan cemas, depresi, dan traumatik. Baik, bagus sekali Intan. Kesimpulan dari dampak negatif
bullying adalah memicu, ulangi kan? Kesehatan mental. Ya, itu dampak negatifnya akan terasa kepada korban bullying ya. Jadi dampaknya dia akan berakibat atau berimbas kepada kesehatan mental. Dia depresi, kurang percaya diri, dia takut. Ya, baik anak-anak. Jadi itu hal-hal yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran hari ini. Kemudian kita lanjut ke post-test. Post-test anak-anak sudah Ibu bagikan di grup WA kalian. Silakan buka grup WA. Ada link Google Form. Ya, ada link di situ ya anak-anak. Word namanya. Silakan kalian kerjakan post-test itu. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan post-test di link yang sudah Ibu bagikan di grup WA kalian. Jadi kalian bisa melihat di sini mana nilainya yang tinggi. Sama seperti yang kalian lihat di HP juga ada kan? Ya. Jadi di sini ada beberapa siswa yang sudah sempurna nilainya, benar semua. Ada juga yang masih salah 1, salah 2, ada yang nilainya masih agak di bawah. Jadi yang masih nilainya di bawah belajar lagi ya. Iya. Jadi supaya bisa dapat nilai yang lebih baik. Baik, kita lanjut ke refleksi ya anak-anak. Selanjutnya kita akan merefleksi kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaanmu hari ini? Senang. Kamu senang dalam pembelajaran hari ini? Ya. Adalah kegiatan apa yang kalian sukai dalam pembelajaran hari ini? Kegiatan apa? Di kegiatan inti kah atau presentasi? Presentasi. Ya, jadi presentasi tadi menurut kalian itu adalah kegiatan yang paling menarik hari ini. Yang ketiga adalah hal baru apa yang kalian temui pada pembelajaran hari ini? Apa hal baru yang kalian temui pada pembelajaran hari ini? Pembuatan apa? Poster. Pembuatan poster. Ini kan pertama kalian membuat poster ya? Ya. Setelah pembelajaran ini kalian dapat hal baru bagaimana cara membuat poster. Kalian sudah luar biasa membuat poster, gambarnya juga bagus-bagus. Jadi ini adalah pengalaman yang baik ya. Ya. Oke anak-anak, untuk presentasi kalian tadi 3 kelompok, Ibu akan memberikan apresiasi untuk kelompok yang baik sekali dalam mempresentasikan hasil kerjanya adalah satu kelompok yang
Terima kasih anak-anak ya. Sebelumnya kita berdoa penutup. Berdoa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa berdoa? Membantu ibu berdoa? Saya minta doa untuk teman-teman ya. Silakan Alia. Teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini pembelajaran kita